Nah, gimana sih sekarang ini kenapa gitu ya bisnis intelligence ini berkembang gitu. Kita lihat perjalanannya. Jadi ini diawali gitu ya. Sebenarnya perkembangan data gitu ya, data itu sudah ada apa namanya sejak ini kan 1970-an decision support system ya gitu. Nah, artinya sebelum ini tuh sudah memang data-data itu dikumpulkan gitu ya, data-data dikumpulkan awalnya, kemudian ada perkembangan atau pengembangan dalam database ya, kemudian database dibuat menjadi sebuah sistem manajemen database ya. Nah, itu kemudian kenapa sih data itu dikumpulkan gitu kan ya, data itu membantu untuk yang namanya decision support system gitu. Nah, decision support system kemudian pada tahun 80-an gitu ya, relational database management system gitu ya, ini berkembang menjadi ERP atau enterprise resource planning gitu. Kemudian juga tahun 1990, nah ini baru dia berkembang business intelligence dashboard dan scorecard enterprise executive information system, dan 2000-an sampai kini tuh kita apa namanya berkembang untuk dilakukan analitik pada data-data itu gitu ya. Nah, di sini nah, sekarang kita lihat gitu ya, fokus utama dari pengembangan sistem informasi itu adalah apa sih? Yaitu adalah untuk mendukung pengambilan keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan dan fokus pada penyediaan laporan yang terstruktur gitu. Jadi dari dulu itu memang sebuah organisasi ya, sebuah organisasi itu ya memang dia akan mengumpulkan data-data gitu ya untuk dibangun laporan yang terstruktur gitu ya, dan dibuat secara berkala gitu, dimana data-data tersebut kemudian dia analisis gitu ya, untuk apa? Untuk membantu reporting gitu, bagaimana sih kondisi dari perusahaan atau organisasi itu dalam kurun waktu tertentu gitu, entah itu per minggu, per bulan gitu. Nah, biasanya report-report itu dibuat oleh ya bagian dari tim gitu ya, yang bertugas untuk membuat report gitu ya, baik itu manajer atau tim lain gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan atau membuat strategi bisnis sebuah perusahaan ke depannya itu akan seperti apa gitu. Jadi memang dari dulu yang namanya data itu dikumpulkan gitu ya, tentu untuk membantu proses ya data dikumpulkan kemudian menjadi report atau pelaporan ya, laporan gitu, kemudian untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, perbedaannya kalau dulu itu data biasanya apa sih namanya dilaporkan gitu ya, data itu dibuat reportnya gitu, itu biasanya dalam bentuk Excel kemudian dilaporkan dalam bentuk PowerPoint gitu ya, dipresentasikan kepada pemangku kebijakan gitu atau manajemen yang top manajemennya dari organisasi atau dari perusahaan tersebut gitu. Nah, dari apa namanya mungkin kalau di Indonesia belum berkembang ya tahun 1970-an gitu ya, tapi di negara lain itu sudah berkembang, di mana Scott Morton ini kemudian menjelaskan konsep yang namanya decision support system, yaitu adalah sistem berbasis komputer interaktif gitu ya, yang bisa yang bisa membantu pengambilan keputusan ya, memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur gitu. Jadi mungkin kalian bisa bayangkan gitu ya, ketika dalam sebuah perusahaan itu pengambilan keputusannya itu bisa dibantu dengan yang namanya sistem berbasis komputer gitu ya, untuk menjadi masukan kepada manusia dalam mengambil keputusan gitu. Nah, berdasarkan dari apa DSS itu? Nah, ini adalah dari data-data yang sudah terkumpul gitu. Data-data yang sudah terkumpul. Itu kemudian, nah pada awalnya gitu ya, data itu kan sering diperoleh dari domain expert ya. Nah, apa sih domain expert itu? Ada yang tahu nggak?
Domain expert ini apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Boleh pakai chat, boleh. Apa sih yang dimaksud dengan domain expert? Ada yang tahu? Siapa sih domain expert? Orang yang ahli. Kalau menurut saya, orang yang ahli di bidangnya tapi di internal, Bu. Orang yang ahli di bidangnya tapi internal. Siapa? Friska ya? Iya, Bu. Kayak boleh contohnya gimana? Misalkan di suatu company dia ada bagian surveyor atau mungkin user gitu. Jadi memang dia ahli di bidang role itu dan memang di-hire dari struktural internalnya si perusahaan gitu. Oke, terima kasih Friska ya untuk jawabannya. Jadi domain expert itu ya orang yang ahli di bidang itu gitu kan ya. Misalkannya tadi dibilang apa namanya dalam sebuah perusahaan ada misalnya untuk tentang penerimaan karyawan baru gitu ya. Kalau penerimaan karyawan baru itu dia pasti kita akan menanyakannya kepada apa tim di HRD gitu kan ya, tim di HRD gitu. Gimana sih cara mendapatkan ininya apa namanya karyawan baru gitu ya? Atau kalau enggak misalnya di dunia kesehatan gitu kan, domain expertnya siapa kalau dunia kesehatan? Dokter spesialis, Bu. Iya, betul gitu ya, dokter ya gitu tuh udah pasti adalah dia adalah domain expertnya gitu. Nah, biasanya data-data ini bisa didapat dari domain expert itu gitu ya, baik itu dengan wawancara atau misalkannya kita konsultasi gitu untuk bisa mengetahui atau memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, berkembang tahun 1970 itu adalah idenya adalah untuk melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Gimana model pendukung keputusan itu biasanya disebut riset operasi gitu ya, atau operation research gitu. Nah, misalkannya kita mau mengambil atau memecahkan sebuah masalah, nah kita harus tanya dulu nih kepada si expertnya itu, domain expertnya ini bagaimana cara untuk penyelesaiannya dan lain-lain gitu. Nah, sebelumnya memang menggunakan wawancara, survei gitu dan kemudian kita akan bisa membangun atau membuat yang namanya apa? Model gitu ya, model pendukung keputusan itu gitu ya. Nah, nanti model ini biasanya disebut sebagai riset operasi gitu ya. Atau sebagai salah satu acuan untuk mengambil keputusan selanjutnya yang permasalahannya sama seperti itu gitu. Jadi memang kalau dulu itu untuk membantu pengambilan keputusan ya harus tanya ke domain expertnya seperti apa gitu ya. Kayak misalkannya di dunia kesehatan gitu ya. Ini sakitnya dengan ciri-cirinya tuh ada misalkannya merah-merah, bintik-bintik, demam gitu kan, sesak nafas, itu maka sakitnya apa? Tentu itu harus bertanya kepada domain expert gitu kan ya. Kemudian kalau dalam penerimaan karyawan baru, bagaimana sih caranya menerima karyawan baru gitu kan ya. Penerimaan karyawan baru itu harus tanya juga kepada tim SDM gitu kan ya, bla 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 seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti dari hasil interview itu kita akan mendapatkan model tadi ya, gitu ya, si model pendukung ini yang bisa membantu. Oh ternyata kalau misalkannya sakitnya demam, bintik-bintik merah muncul, kemudian sesak nafas, maka dia adalah sakitnya misalnya sakit penyakit A gitu kan. Itu akan menjadi ada satu model gitu ya. Nah setelah dikumpulkan gitu ya, ini menjadi ada yang namanya berkembang gitu tahun 80-an itu di mana kemudian
model tersebut ya, model pembantu model pendukung keputusan ini berkembang gitu ya menjadi yang namanya rule based expert system gitu, rule based expert system. Karena kalau misalkannya gini, sakit demam, muncul bintik-bintik merah, sesak nafas gitu ya. Nah, kalau misalkannya ada 10 orang yang seperti itu dan dia dinyatakan penyakit A oleh dokter, maka kita bisa akan melihat nanti ada orang ke-11 yang juga sakitnya sama, bintik-bintik merah, demam, dan sesak nafas. Nah, kita bisa kasih keputusan gitu ya, keputusan bahwa oh dia juga sakit A gitu, sakit penyakit A juga gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi yang namanya role based expert system gitu. Memang tidak sesederhana itu ya sekarang tahun 80-an itu, maka muncul itu ya namanya ini intelligent design support system gitu. Nah, cuman role based expert system ini diambil dari berdasarkan si domain expertnya gitu ya. Nah, kemudian berkembang tahun 80-an itu bagaimana sistem informasi ya tingkat perusahaan itu kemudian berkembang menjadi sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP gitu ya. Nah, nanti skema representasi data yang sebagian besar berurutan dan tidak standar digantikan dengan yang namanya relational database management gitu. Jadi data-data itu dalam ini udah disimpan dalam database. Jadi di rumah sakit, kenapa di rumah sakit sekarang berkembang ada yang namanya sistem untuk pencatatan rekam medis pasien gitu ya. Itu semuanya disimpan. Nah, jadi data-data pasiennya seperti apa, sakitnya apa gitu. Itu semuanya disimpan dalam relational database management. Mungkin kalian juga udah ngambil mata kuliah database management gitu ya. Nah, bagaimana caranya data itu bisa disimpan di dalam database. Nah, tentu kan kita butuh yang namanya sistemnya, sistem pendukungnya gitu ya. Maka dibuatlah sistem informasi untuk pasien gitu. Jadi data pasien, data dokter, data penyakitnya, data rekam medisnya itu semuanya disimpan di dalam database. Nah, data-data itu kemudian dalam relational database management ini bisa kemudian digunakan gitu ya untuk membantu proses pengambilan keputusan juga gitu ya. Karena ternyata dengan adanya RDBS yang namanya pembuatan DSS ini gitu ya. Jadi DSS itu bukan hanya untuk berdasarkan support dari expert saja gitu ya, tapi juga sekarang berkembang jadi expert intelligence system gitu ya, di mana nanti data itu bukan hanya dari expert domain saja gitu ya, role base-nya itu, tapi juga berdasarkan dari data-data yang disimpan di dalam database gitu. Nah, kemudian sistem itu gitu ya ketika pelaporannya menjadi data-datanya disimpan di sana, ternyata lebih mudah lagi nih kita membuat yang namanya dashboard gitu dengan tampilan yang visual atau menarik gitu ya secara visual. Nah, dashboard ini berfokus pada untuk membantu pembuat keputusan untuk melacak indikator kinerja utama atau KPI dari si organisasinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian dalam waktu yang singkat gitu ya, semua domain gitu ya, baik itu rumah sakit, dunia pendidikan, pemerintahan, sales ya, commerce, bisnis gitu, itu kemudian semuanya mengadopsi yang namanya sistem gitu ya, sistem informasi gitu, kemudian sistem informasi. Nah, dengan
dengan adanya sistem informasi itu, kemudian ada juga pengembangan internet ya, internet gitu. Nah, itu kan kemudian menjadi data itu menjadi sangat banyak gitu. Data itu menjadi sangat banyak gitu. Di rumah sakit atau di sekolah gitu ya. Kenapa menjadi sangat banyak? Ada yang bisa kasih pendapat mungkin? Kenapa data itu menjadi sangat banyak? Mengapa? Nah, boleh di chat juga mungkin mengapa data mengapa? Ada yang bisa kasih opini? Ada yang bisa kasih ini chat saya nggak masuk ya? Ada yang bisa kasih Ada opini? fitur chat, Ibu. Apa? Tidak ada fitur chat di Microsoft. Nggak ada yang masuk. Nggak kelihatan chat saya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa ya? Mungkin ini settingannya agak beda ya. Ini harusnya permission. Nggak apa-apa lah nanti aja ya. Oke. Ini aja dulu deh. Ini ya mungkin ini ya dalam waktu ini gitu ya. Sebagian besar bisnis mana tadi? Nah, ini
Nah, dalam waktu yang singkat, sebagian bisnis besar itu hingga menengah mengadopsi namanya data warehousing gitu ya, sebagai platform mereka untuk pengambilan keputusan di seluruh perusahaan gitu ya. Nah, ini tuh apa sih? Kenapa gitu ya? Nah, karena terjadi yang namanya perkembangan data itu sangat besar gitu ya. Data itu jadi ada banyak dari setiap perusahaan atau organisasi gitu. Nah, ini dashboard dan scorecard ini mendapatkan data dari data warehouse. Nah, apa itu dashboard dan scorecard ini gitu? Ini adalah salah satu bentuk laporan ya, laporan interaktif yang tersedia itu atau yang dibuat dalam sebuah sistem untuk membantu dalam pelaporan gitu ya. Nah, data-data yang ditampilkan dalam dashboard itu dapat dari mana? Dari dalam data warehouse gitu. Nah, agar proses ini transaksi menjadi lebih efisien gitu ya. Nah, ini menggunakan yang namanya ERP system gitu, menggunakan ERP system. Nah, tahun 2000-an gitu ya, data support system ini yang digerakkan data warehouse mulai disebut sebagai sistem business intelligence ya. Nah, ketika jumlah data yang terakumulasi dalam data warehouse meningkat, demikian pula kemampuan perangkat keras dan lunak untuk mengikuti kebutuhan yang berubah dan berkembang dengan cepat dari para decision maker gitu. Nah, mungkin di sini ada yang bisa ceritakan nggak? Atau mungkin menurut kalian ya, kenapa apa sih yang terjadi gitu ya sehingga decision support system itu bisa menjadi tools yang berkembang lebih cepat dari para decision maker gitu. Apa itu? Ini disebut itu business intelligence gitu ya. Nah, ini demikian pula ya kemampuan perangkat keras dan lunak gitu ya untuk mengikuti kebutuhan yang berubah dan berkembang dengan cepat dari para decision maker gitu. Nah, mungkin ada yang bisa atau ada yang mau memberikan opini nih. Kira-kira kenapa sih? Kira-kira nih kenapa kemampuan perangkat keras dan lunak untuk mengikuti kebutuhan yang berubah dan berkembang dengan cepat dari para decision maker gitu. Nah ini kenapa kira-kira terjadi seperti ini? Kira-kira apa? Saya Bu. Boleh Rizka. Kalau menurut saya kan karena sekarang itu data udah mulai banyak, maksudnya dalam suatu perusahaan tuh pasti usernya mungkin bisa jutaan atau ribuan gitu. Jadi untuk kenapa lebih fleksibel si decision support system itu karena dari mereka udah dari teknologi itu nyediain untuk analis data yang lebih akurat gitu. Kalau misalkan kita ke decision maker kan dia lebih entitas ke perseorangan dan itu mungkin akan memakan waktu cukup lama. Jadi untuk mengefektivitaskan pengambilan keputusan, menurut saya si decision support system itu pilihan yang terbaik gitu. Oke. Nah dia kan ya jadi betul ya gitu ya Friska. Jadi kalau kita pakai secara perorangan gitu ya. Kenapa datanya ini, kenapa sih kalau kita pakai business intelligence gitu ya, pengambilan keputusan yang dijalankan oleh business intelligence itu jadi lebih cepat dan akurat gitu ya, karena betul yang tadi Friska katakan bahwa data itu jadi sangat banyak gitu loh. Data itu sangat banyak dan ketika kita hanya mengandalkan decision maker dalam orang ya gitu ya, perseorangan gitu ya, itu membutuhkan analisis yang cukup lama gitu, lambat gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya business intelligence.
Tunggu. Oke, nah terus ya jadi kenapa gitu ya ini butuhkan yang apa namanya akhirnya bisnis intelijen ini menjadi yang cukup diandalkan oleh banyak perusahaan gitu ya. Nah kemudian data warehouse ini sangat besar gitu ya, dan kaya akan fitur gitu. Jadi penting untuk menambang data perusahaan untuk menemukan pengetahuan yang baru dan berguna untuk meningkatkan proses dan praktik bisnis gitu ya. Nah, oleh karena itu, gitu, kemudian berkembang istilah yang namanya data mining ya, text mining gitu. Nah, dengan peningkatan volume atau variasi data ini kebutuhan akan lebih banyak penyimpanan dan lebih banyak kekuatan pemrosesan itu menjadi muncul gitu ya. Nah, kemudian tahun 2010 gitu ya, ini kita lihat pergeseran paradigma gitu ya. Kan ada berkembang ya data mining gitu ya, text mining. Nah, sekarang tahun 2010 itu kemudian di mana penggunaan internet gitu itu menjadi cukup apa ya namanya cukup luas gitu ya. Semua hal sekarang semua proses bisnis itu tuh menggunakan internet gitu ya. Kalian pun juga mungkin ketika baru lahir itu ya sudah terbiasa dengan yang namanya internet gitu kan. Internet, aplikasi gitu itu udah bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Nah, dengan adanya sistem-sistem itu gitu ya, kemudian adanya internet itu membuat data ini menjadi sangat banyak gitu karena hal itu memungkinkan gitu ya setiap apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan itu kegiatannya itu menjadi log yang bisa disimpan di dalam database gitu ya. Baik itu berupa tag atau RFID, identifikasi frekuensi radio, kemudian digit log web, klik stream ya, perangkat rumah pintar atau perangkat rumah ya yang sekarang IoT gitu kan, peralatan pemantauan kesehatan gitu. Kemudian yang paling menarik dan menarik adalah ini jejaring sosial, media sosial ya gitu, e-commerce gitu, itu semuanya menjadi sumber data baru kira-kira begitu. Nah, oke. Kalau begitu, apa perbedaan utama antara sistem yang disebut manajemen information system, decision support system, dan sistem pendukung eksekutif gitu, ya. Nah, apakah DCS berkembang menjadi BI atau sebaliknya, gitu ya? Ini bisa apa ya namanya? Bisa nanti kalian diskusikan, gitu ya, diskusikan. Oke, kita coba lihat arsitektur bisnis intelligence gitu ya. Arsitektur bisnis intelligence. Nah, tadi hal yang menarik gitu ya, apa decision support system itu berkembang menjadi BI atau BI itu menjadi decision support system?
Nah, ini jadi bagaimana nih perkembangannya? Nah, kalau dilihat dari sejarahnya tadi gitu ya, ini bisa jadi dari decision support system gitu ya, itu berkembang menjadi business intelligence. Namun tetap di dalam business intelligence itu juga kita bisa atau membutuhkan decision support system ini gitu ya. Kemudian arsitektur business intelligence gitu ya. Apa itu arsitektur business intelligence gitu ya? Nah, ini adalah apa itu business intelligence? Nah, itu adalah sebuah pengarsitektur ya. Ini adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools ya, basis data ya, analytical tools, aplikasi dan metodologi gitu. Nah, ini menjadi untuk membantu pengambilan keputusan gitu ya. Nah, apa sih sumber datanya? Sumber datanya adalah dari data warehouse. Nah, kemudian toolsnya apa aja? Yaitu adalah bisnis analitik, yaitu adalah sekumpulan tools untuk manipulasi ya, untuk mining, untuk analyze gitu. Nah, kemudian dia juga membutuhkan yang namanya bisnis proses monitoring ya, itu adalah untuk memonitor dan analisis kinerja. Kemudian dengan user interface ya, yaitu adalah bentuknya adalah dashboard gitu. Nah, kira-kira ini ya, ini adalah evolusi dari bisnis intelligence gitu. Bagaimana intelligence itu bisa dikatakan diawali gitu ya. Dulu ya mungkin spreadsheet kayak Microsoft Excel gitu ya. Nah, tapi kalau kalian bisa bayangkan bagaimana orang membuat report gitu ya, itu presentasi itu dari data-data yang diolah secara manual pakai Microsoft Excel, kemudian dipresentasikan gitu ya untuk secara berkala gitu. Nah, sekarang dengan adanya business intelligence kita nggak perlu lagi melakukan hal itu gitu karena data sudah terkumpul dalam data warehouse ya, di dalam data warehouse, kemudian di data warehouse itu data ini apa ya namanya di ekstrak, transform, load gitu ya untuk membantu proses analitik ya, analitik, mining gitu yang kemudian akhirnya ditampilkan dalam bentuk dashboard untuk bisa membantu pengambil keputusan apa tim manajemen gitu ya, top manajemen itu dalam mengambil keputusan gitu. Nah, bagaimana sih arsitektur dari bisnis intelligence itu gitu ya? Bagaimana arsitekturnya? Nah, kira-kira gini, jadi ada data source gitu ya, data sumber-sumber data itu, kemudian ada data warehouse environment ya, technical staff gitu, itu apa aja? Dia organize, summarize, standardize gitu ya. Itu membangun data warehouse ya, kemudian data warehouse ini business analytics environment gitu ya, business user gitu, jadi akses, manipulation, kemudian ada resultnya gitu ya, kemudian performance and strategi gitu ya, ini biasanya adalah team managers ya, executive top management gitu, itu melakukan business process management strategi ya, untuk kemudian dilihat dalam user interface gitu, untuk browser, portal, atau dashboard. Nah, ini kira-kira gini ya arsitektur dari business intelligence ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan gitu. Jadi pertanyaannya adalah sekarang apa manfaat dari business intelligence gitu? Ada yang bisa menyampaikan opininya? Apa manfaat dari business intelligence?
Oke, ada yang bisa kasih opini apa sih manfaat dari business intelligence? Saya lagi, Bu. Boleh, Rizka. Kalau menurut saya berdasarkan pengertian si business intelligence ini kan dimana dia menggabungkan tools untuk mempermudah dalam prosesan data dan memang tujuan atau goalsnya memang diarahkan untuk kemajuan bisnis. Jadi menurut saya dengan adanya business intelligence ini memudahkan dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan dan dari situ juga kita bisa ngelihat nih tren atau pola apa bisnis yang sedang hype di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam jangka panjangnya dapat mempertahankan eksistensi perusahaan berdasarkan data-data yang kita dapat dari hasil analisis di business intelligence ini. Seperti itu. Oke, Friska. Friska barusan itu opini atau udah baca dari mana gitu? Dari PPT aja sih, Bu. PPT aja, oke. Iya. Ya itu memang ini ya, apa namanya, betul sekali gitu ya. Jadi memang ini business intelligence ini akan membantu memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Nah, saya harapkan ini bukan cuma Friska ya yang bisa memahami hal itu gitu ya, tapi juga teman-teman yang lain juga bisa memahami bahwa business intelligence ini sangat penting gitu keberadaannya dalam sebuah perusahaan atau organisasi gitu. Dan bagaimana kalian bisa memahami cara kerja business intelligence ini sehingga bisa diterapkan di sebuah organisasi itu seperti apa gitu ya. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian di dalam apa namanya, sebentar. Oke, nah selanjutnya adalah tentang online transactional processing dan online analytical processing. Gitu. Ini adalah sesuatu yang cukup penting di dalam data warehouse business intelligence gitu ya. Kenapa? Karena data-datanya juga udah tidak apa namanya data yang ada dalam untuk diakses dari untuk kebutuhan business intelligence itu juga bukan hanya dari satu database gitu ya, bisa jadi terdiri dari beberapa database sehingga dibutuhkan sebuah proses yang membantu bagaimana business intelligence ini bisa menggabungkan data dari berbagai sumber gitu ya. Nah, contohnya ini ya, ada namanya online transactional processing gitu ya, atau LTP gitu ya. LTP ini itu membantu sistem pemrosesan transaksi ya secara konstan terlibat dalam menangani pembaruan basis data operasional gitu. LTP ini menangani bisnis rutin perusahaan yang berkelanjutan gitu ya. LTP menangani bisnis rutin perusahaan yang berkelanjutan. Nah, jadi OLTP ini adalah bagian penting dari business intelligence yang menggabungkan atau menghubungkan antara data warehouse dengan business intelligence itu. Jadi setiap data-data yang masuk ke dalam data warehouse itu akan dibantu dengan proses online transactional processing gitu ya untuk membuat data-data yang diolah oleh business intelligence itu adalah data-data yang paling
baru gitu. Nah, OLTP ini bisa kita gunakan, ya kita bisa menggunakan ERP system, ya, operational system, atau flat files, ya. Sumber-sumbernya bisa dari ERP system, operational system, atau flat file. Kemudian ada lagi yang namanya adalah online analytical processing gitu ya. Nah, dalam data warehouse biasanya ada sistem yang berbeda ya, yang menyediakan penyimpanan untuk data yang akan digunakan untuk analisis gitu. Nah, data warehouse ini berisi berbagai macam data yang menyajikan gambaran koheren tentang kondisi bisnis pada suatu waktu gitu. Data warehouse dimaksudkan untuk bekerja dengan data informasi yang digunakan untuk sistem online analytical processing gitu. Nah, kemudian perencanaan bisnis intelligence ya, perencanaan bisnis intelligence. Nah, alasan dasar gitu ya untuk berinvestasi di bisnis intelligence ini harus diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan gitu. Kenapa? Karena bisnis intelligence ini, ketika pembangunan bisnis intelligence ini membutuhkan cost yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membangun bisnis intelligence dalam perusahaannya, dia pun harus membangun yang namanya data warehouse gitu ya. Nah, dan semuanya itu harus bisa disinergikan dengan strategi bisnis perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, tentu ini akan membutuhkan banyak konsultan atau praktisi bisnis intelijen ya, yang terlibat untuk membangun atau membuat kerangka kerja gitu ya, untuk perencanaan sesuai prasyarat yang diperlukan gitu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk kalau kita mau membangun gitu ya, kerangka kerja perencanaan bisnis intelijen gitu. Ini menguraikan perencanaan dan pelaksanaan ya ke dalam komponen bisnis, organisasi, fungsionalitas, dan infrastruktur gitu. Jadi ada 4 hal yang dibutuhkan untuk ya menjadi suatu hal yang penting gitu ya dalam ketika kita akan membangun proses atau bisnis intelligence itu gitu. Nah, ini ada CSF, Business Intelligence, yaitu kita membutuhkan adanya pembentukan kompetensi center, kemampuan untuk memfasilitasi secara real time, kemudian lingkungan yang agile, kemudian menganalisa kemungkinan ke depan itu targetnya seperti apa gitu ya. Nah, oke, kira-kira sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum, oke. Belum, Bu. Kalau belum ada, boleh silakan kita istirahat sekitar 2 menit dulu ya. Kalau ada yang mau ambil minum, boleh silakan. 2 menit kita ini dulu, istirahat dulu ya.
kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk bisa business intelligence itu berjalan gitu ya, kita membutuhkan yang namanya proses analitik gitu ya. Nah, proses analitik itu tentu bisa diimplementasikan dalam business intelligence dengan adanya goals yang ingin dicapai itu apa gitu ya. Nah, tentu goals dari setiap perusahaan itu berbeda-beda dan goals setiap perusahaan berbeda-beda dan apa yang cara untuk mendapatkan hasil analitik atau yang dituju oleh perusahaan itu juga itu akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu mengetahui gitu ya, analitik apa yang tepat gitu ya untuk perusahaan atau organisasi gitu. Karena setiap perusahaan tentu akan beda-beda. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih analitik itu gitu kan. Yang jadi ini tuh adalah bagaimana proses apa namanya proses decision gitu ya, decision itu digantikan dengan adanya proses analitik yang otomatis atau komputerisasi gitu ya. Nah, ini menggantikan komponen individual sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ketika kita mau melakukan ya kayak tadi ya, mau melakukan decision tentang sebuah penyakit yang diidap oleh seseorang. Ini butuh ada namanya expertnya, gitu ya. Expertnya siapa? Dokter. Kita harus tanya ke dokter. Ini tuh seperti penyakitnya seperti apa. Sehingga dokter itu akan kemudian memutuskan bahwa oh dia ini lah mengidap penyakit A gitu. Nah, dengan adanya bisnis intelligence yang terhubung dengan data warehouse, ini memungkinkan untuk dilakukannya proses analitik secara otomatis gitu ya, sehingga peran dokter itu bisa digantikan gitu ya dengan adanya analitik ini. Bukan digantikan ya, tapi lebih tepatnya mungkin dibantu gitu ya, dibantu dengan adanya proses analitik yang otomatis atau terkomputerisasi ini. Nah, di sini kalian harus bisa pahami gitu ya, pahami gitu apa nih tipe-tipe analitik itu. Jadi, bisnis analitik gitu bisa dibagi menjadi 3 macam. Ada deskriptif ya, ada prediktif dan juga ada preskriptif gitu. Nah, deskriptif itu questionnya itu adalah kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi, yang sudah terjadi ini seperti apa gitu. Nah, biasanya kita bisa melihat atau melakukan analitik deskriptif itu gitu dengan melihat bisnis reporting, dashboard, ya ada scorecard gitu atau data warehousing gitu. Jadi dengan pemrosesan data dari data warehousing kita akan bisa melakukan atau mengetahui deskriptif gitu. Nah, nanti outcomes-nya apa? Yaitu adalah problems atau opportunity ya yang yang terdefinisi dengan baik gitu ya. Jadi jelaskan dengan baik gitu. Nah, outcome-nya itu adalah kalau deskriptif. Kalau prediktif itu apa-apa? Prediktif itu adalah analitik prediktif itu adalah bagaimana kita mengetahui gitu ya, apa sih yang akan terjadi gitu. What will happen, why will it happen gitu ya. Jadi kita akan bisa mengetahui atau memprediksi gitu ya. Nanti ke depannya ini akan seperti apa, kondisinya akan apa, seperti apa, bagaimana gitu ya. Nah, prediktif ini, analitik prediktif ini bisa dilakukan dengan apa? Nah, dengan cara data mining, text mining, web atau media mining, forecasting gitu. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa proyeksi tentang kejadian atau hasil yang akan didapatkan di depan itu apa gitu ya. Kira-kira hasilnya akan seperti apa, bagaimana gitu. Kemudian preskriptif gitu ya. Nah, preskriptif ini apa? Yaitu kalau goals-nya adalah pengen tahu apa yang harus dilakukan gitu lah. Caranya bagaimana atau kenapa sih saya harus melakukan hal itu gitu ya. Nah, itu adalah dengan analitik preskriptif gitu ya. Nah, ini cara analitik preskriptif ini bisa dilakukan dengan
optimization, simulation, decision modeling, atau expert system gitu. Nah, nanti outcomes-nya apa atau output-nya apa, yaitu adalah best possible business decision and action gitu ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Jadi mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence ini merupakan salah satu mata kuliah wajib kan ya di jurusan gitu ya, di prodi ini gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini data itu menjadi sesuatu yang penting ya, data itu menjadi sesuatu penting, dan seorang analis data ya, atau orang yang memahami cara mengolah data itu menjadi orang yang cukup dibutuhkan atau banyak dicari gitu. Jadi nanti lulus dari prodi ini gitu ya, kalian menjadi gelar sarjana itu setidaknya punya wawasan gitu. Apa sih cara mengolah data itu, bagaimana data itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan atau kebutuhan dari perusahaan gitu, supaya perusahaan jadi lebih baik, kira-kira gitu ya. Nah, profesinya ada apa aja? Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi nanti itu bisa sebagai data analis gitu ya, atau ketika kita mau membangun data warehouse dan business intelligence di sebuah perusahaan, siapa saja sih yang dibutuhkan? Nah, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu adalah data analis. Nah, data analis ini adalah istilah lain untuk para profesional yang melakukan business intelligence gitu ya, dalam bentuk apa? Kompilasi data, pembersihan, pelaporan, dan mungkin beberapa visualisasi gitu. Nah, kapabilitas data analis ya. Nah, kapabilitas seorang data analis itu apa? Dia harus bisa melakukan yang namanya deskriptif analis gitu ya. Analisis deskriptif, dan juga bisa membuat gitu ya reporting analisis gitu. Jadi kita bisa membuat dan menganalisis report gitu. Kemudian ada lagi, yaitu adalah data scientist gitu. Data scientist ini apa? Itu adalah data science lah kira-kira gitu ya. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas analisis prediktif gitu. Analisis statistik, dan tools analitik yang lebih canggih serta algoritmanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita mau melakukan predictive analytic gitu ya, terus pengen tahu nih ini algoritmanya pakai apa gitu kan, rumusnya bagaimana gitu. Nah itu membutuhkan yang namanya data scientist gitu, data scientist. Nah, data scientist tidaknya harus bisa memahami tentang apa sih data mining ya, algoritmanya apa saja, atau metode-metode yang ada dalam data mining itu bagaimana penyelesaian isu-isu yang terjadi tentang data gitu. Kemudian dia juga harus bisa melakukan namanya knowledge discovery, machine learning gitu ya. Apa sih machine learning? Bagaimana membangun machine learning yang dibutuhkan oleh perusahaan itu gitu. Kemudian implementasi bisnis analitik ya, implementasi bisnis analitik gitu. Nah ini oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang macam-macam jenis-jenis analitik, kemudian profesi-profesi yang apa ya, berhubungan dengan data gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Belum. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian implementasi dari bisnis analitik gitu ya. Implementasi bisnis analitik itu bagaimana? Nah, ada banyak gitu ya sebenarnya. Nah, kita coba lihat nih. Analytic application pada healthcare. Nah, pada healthcare ya tadi ya salah satu contohnya dalam deteksi penyakit gitu ya, analitik gitu. Nah, kalau di rumah sakit sendiri, nah kira-kira gimana tuh? Rumah sakit sendiri ya kan kita nih kalau apa namanya data warehouse ya, business intelligence gitu kan itu untuk dalam apa dibutuhkan dalam sebuah organisasi gitu ya, organisasi. Jadi proses bisnis di rumah sakit itu bisa dibantu dengan adanya business intelligence gitu. Nah, sekarang kira-kira apa nih decision gitu ya yang dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit dengan adanya analytic application kira-kira gitu. Ada yang bisa kasih opini analytic application pada healthcare yang bisa membantu proses bisnis yang terjadi dalam dunia kesehatan. Kalau dari saya, boleh Bu? Boleh, boleh. Kalau menurut saya untuk rumah sakit itu lebih persenan jumlah registrasinya, terus total orang yang sembuhnya, terus juga jenis penyakitnya dikategoriin sendiri dan biasanya kalau rumah sakit bisa melayani peningkatan dari kesembuhan pasien itu lebih bagus, berarti indeks apa ya menangannya udah lebih baik gitu. Kalau Oke. Oke, itu ya tadi yang disampaikan Friska. Nah, tadi yang dimention salah satunya adalah tentang penyakit gitu ya, kondisi penyakit atau di rumah sakit itu seperti apa. Nah, itu termasuk analitik apa tuh Friska? Masuk ke dalam jenis analitik apa? yang penyakit ya Bu. Mm-mm. Reporting mungkin Bu. Reporting. Oke. Yang lain coba ada nggak reporting? Nah, reporting itu berarti ketika kita menyajikan reporting keadaan rumah sakit gitu ya. Berapa banyak pasien, berapa banyak pasien yang mengidap penyakit A, berapa banyak pasien yang mengidap penyakit B gitu kan. Nah, itu termasuk analitik apa sih? Termasuk ke dalam jenis analitik apa? Deskriptif mungkin Bu. Siapa ini? Nabil Bu. Nabil. Oke, masuk ke dalam Deskriptif Bu. betul gitu ya, ke dalam deskriptif gitu. Oke, mungkin ada yang bisa kasih contoh lagi gitu kan. Kalau jenis analitik yang lain gitu ya, prediktif nih contohnya di dalam kalau kita implementasikan bisnis intelligence di rumah sakit gitu. Nah, kira-kira kalau prediktif itu apa ya yang dibutuhkan oleh rumah sakit? Kalau prediktif bagaimana? Kalau menurut saya mungkin kalau prediktif kan dia lebih ke kenapa apa yang akan terjadi dan kenapa bisa terjadi dan biasanya itu dilihat dari demografi si pasiennya. Bisa jadi dari umur mungkin terus dari riwayat penyakit seperti itu. Itu apa? Deskriptif atau prediktif? Prediktif Bu. Oke. Nah, itu agak kurang tepat ya, Friska ya. Jadi kalau deskriptif itu yaitu yang tadi Friska sampaikan itu adalah
deskriptif gitu. Jadi kita mau melihat keadaan atau kondisi dari rumah sakit gitu ya kan. Mana tadi? Jadi kalau kalian mau tahu kondisi di rumah sakit gitu ya, itu termasuk ke dalam yang deskriptif gitu ya. Nah, deskriptif yang biru ya, yang biru gitu. Oke, nah berarti yang prediktifnya belum terjawab nih. Kira-kira kalau prediktif itu gimana tuh? Implementasi bisnis BI ya, Business Intelligence di rumah sakit untuk dengan menggunakan bisnis analitik prediktif. Gitu. Apa tuh kira-kira? Saya izin jawab. Boleh Sarah. Mungkin kalau misalnya ketika kayak kemarin COVID, itu prediktifnya lebih ke kira-kira kalau berdasarkan data penyebarannya seberapa lagi ke depannya. Terus mungkin sekiranya kalau misalnya sudah pakai vaksin, datanya ke depannya akan berkurang berapa kira-kira orang yang akan terjangkit gitu Bu, mungkin. Oke, ya betul itu salah satu contoh ya Sarah ya dalam kita memprediksi ke depan itu seperti apa. Misalnya sudah divaksin gitu kan, ini akan berapa banyak nih pasien yang kemungkinan untuk terjangkit itu berapa persen gitu. Itu adalah prediktif gitu ya. Nah itu dengan adanya data-data itu juga bisa. Oke, satu lagi nih yang preskriptif. Nah kalau preskriptif gimana tuh? Kalau kita implementasikan bisnis intelligence di organisasi di rumah sakit gitu ya, terus kita implementasikan tipe analitik preskriptif. Nah, apa tuh? Samuel, boleh Samuel. Ya baik Bu, mungkin seperti bagaimana cara memastikan obat yang diberikan kepada pasien lebih efektif mungkin Bu ya. Mungkin gitu sih Bu. Oke, bagaimana ya pemberian obat kepada pasien supaya lebih efektif gitu ya, dengan melakukan apa? Kayak itu simulation mungkin gitu ya. Ya, oke. Tuh, ya, boleh itu ya Samuel. Nah, oke, jadi apa tuh daya ini bisnis analitik ya. Nah, tadi dia, jadi udah bisa paham ya, bisa bedakan ya antara deskriptif analitik, prediktif analitik dengan preskriptif analitik gitu. Jadi kalian ketika nanti misalkannya berperan sebagai data analis gitu dalam sebuah organisasi gitu, kalian terus pengen apa namanya, apa sih ini goalnya gitu, kalian harus bisa memformulasikan masalah apa yang dihadapi oleh organisasi dan kira-kira kalian sebagai seorang data analis itu akan bisa memberikan solusi gitu ya, hasil analitiknya itu berupa analitik apa nih, deskriptif, prediktif atau preskriptif gitu. Nah di sini ada yang mau ditanyakan dulu, udah bisa dipahami belum deskriptif analitik, prediktif analitik, preskriptif analitik gitu. Perbedaannya. Jauh ini sudah Bu. Beda, saya ngambil ya, oke. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama ya gitu.
Kalau masih ada yang belum jelas boleh disampaikan. Nah, terus, tadi dunia healthcare gitu ya. Nah, sekarang kita lihat coba dalam analytics pada retail value chain gitu ya, analitik pada retail value chain. Ini cukup apa ya? Jadi sebenarnya sama itu ya, kayak di rumah sakit pun juga kan kalau bisnis intelligence biasanya dia cenderung dengan organisasi ya gitu, dan proses bisnis organisasi dalam sebuah perusahaan itu juga sebenarnya cukup banyak gitu kan. Kayak tadi di rumah sakit mungkin ada tadi kan yang disampaikan lebih kepada tentang kondisi pasien, tentang penyakit gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bisa bayangkan gitu ya, keadaannya dalam rumah sakit itu sebenarnya juga lebih ya kompleks juga gitu ya. Ada tentang penerimaan dokter ya, atau perawat gitu. Kemudian mungkin juga tentang seberapa banyak sih kamar yang dibutuhkan atau seberapa banyak tempat tidur yang dibutuhkan untuk pasien gitu kan, kemudian alat-alat, kemudian tentang obatnya gitu, kemudian tentang harga dari rumah sakit ya, atau kamar rumah sakit gitu kan, kemudian apalagi ya, atau mungkin tentang rawat jalan, tentang operasi gitu ya, dan lain-lain gitu. Ya itu jadi sebenarnya dalam dunia, misalnya dalam satu rumah sakit pun gitu ya kan, proses bisnisnya cukup banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam retail value chain gitu ya. Nah, ini secara global aja gitu ya. Secara general, bagaimana retail value chain ini juga ada banyak proses bisnisnya. Ya, ada dari vendors ini, kemudian ada planning, ada merchandising, ada buying, ada warehouse dan logistik, multi-channel operation, dan sampai ke customer gitu ya. Nah, misalkannya di sini adalah di vendors gitu ya. Dia supply chain management gitu ya. Kemudian inventory cost optimization, inventory shortage dan access management, less unwanted cost gitu kan. Ya, ini juga kan perlu mengetahui bagaimana mengurangi cost-cost yang tidak dibutuhkan gitu kan. Itu mungkin perlu untuk bisa mengurangi cost yang tidak dibutuhkan, itu bisa diturunkan dulu gitu kan, atau dilihat dulu analisis secara deskriptif gitu kan, analisis secara deskriptif, cost-nya bagaimana, apa aja yang keluar gitu ya, kemudian bagaimana supaya cost yang dikeluarkan ini menjadi lebih efektif, apa yang perlu dihapus dan lain-lain. Nah, terus apalagi planning gitu ya, planning. Nah, di bagian planning ini ada sales space optimization gitu ya, misalkan location analysis gitu ya, misalkannya mau buka toko baru gitu ya, Nah, itu tuh di mana nih lokasinya yang tepat gitu ya. Apakah di sebuah kota di mana atau di jalan apa yang mungkin marketnya ada di sana gitu kan. Itu juga perlu melihat yang namanya analisis gitu kan. Terus self and floor planning atau promotion and markdown optimization gitu, itu masuk di segi planning. Kemudian merchandising gitu, merchandising ini ternyata kita perlu melakukan promosi gitu kan ya, target promosinya kemana, ke siapa gitu kan, apa bentuk promosinya seperti apa, itu kan perlu dianalisis gitu ya, perlu dilakukan analisis supaya promosi yang atau biaya promosi yang dikeluarkan itu bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan gitu. Kemudian promotion and price optimization, kemudian customized shopping experience-nya gitu ya. Nah, kemudian di proses bisnis buying gitu kan, untuk tadi bisa melihat trend analisis apa sih yang
banyak dibeli, yang banyak disukai gitu kan. Kemudian kategori manajemen, kemudian predicting trigger events for sales ya, better forecast of demand gitu. Nah, ini tentu untuk bisa melakukan prediktif analitik kita perlu melakukan deskriptif analitik dulu dari masing-masing kategori gitu ya. Gitu. Kemudian warehouse dan logistik. Mungkin matiin. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materi hari ini. Nanti kita minggu depan ya kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya sambil cek juga ya untuk ini ya kehadirannya ya. Ini ada ya, Sandrina ada, saya coba cek ulang. Aska ada nggak Aska? Aska? Nggak ada. Jeremy? Hadir, Bu. Jeremy hadir ya. Aska hadir. Terus Raihan hadir? Raihan magang, Bu. Oh, magang. Magang yang dari Prodi. Oh, gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kalau gitu nanti kita coba lanjutkan di minggu depan ya. Boleh open cam dulu, saya sambil screenshot untuk ininya. Oke. Oke ya. Siap ya, ini saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Samuel rame-rame itu? Iya, Bu. Oke. Mantap. Asal ini ya, apa namanya? Ikutin semua ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.